Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang tema 3C, subtema 4, pembelajaran 4 dan 6. Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar. Untuk itu kalian siapkan buku-buku dan alat tulis. Ya, siap? Oke. Nah, untuk yang pertama, dalam pembelajaran 4 itu kita belajar tentang perubahan benda, ya. Masih perubahan benda, ya. Nah, di bukumu itu ada proses terjadinya kabut, ya. Kabut di halaman 109 itu terjadi, ya, karena proses dari pintar. Itu proses perubahan dari benda gas menjadi cair. Betul sekali, ya. Nah, nanti kalian tulis dalam sebuah bagan, ya, di bukumu. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang tema 3C, subtema 4, pembelajaran 4 dan 6. Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar. Untuk itu kalian siapkan buku-buku dan alat tulis. Ya, siap? Oke. Nah, untuk yang pertama, dalam pembelajaran 4 itu kita belajar tentang perubahan benda, ya. Masih perubahan benda, ya. Nah, di bukumu itu ada proses terjadinya kabut, ya. Kabut di halaman 109 itu terjadi, ya, karena proses dari pintar. Itu proses perubahan dari benda gas menjadi cair. Betul sekali, ya. Nah, nanti kalian tulis dalam sebuah bagan, ya, di bukumu 109, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, PPKN ini yaitu proses di mana kita dalam lingkungan sekolah, ya, kita bertemu dengan banyak orang, teman, guru, ya, harus memiliki, ya, sikap bersatu, ya. Artinya kita mengerjakan sesuatu karena kita pada lingkungan sekolah, misalnya lingkungan keluarga, lebih dari satu orang, berarti kita melaksanakan kegiatan yang artinya bergotong royong atau bekerja bakti, gotong royong, dan situ ada bekerja sama, ya. Artinya saling membantu. Nah, contohnya di sini yaitu melaksanakan piket bersama. Kemudian ketika bermain di lapangan kita juga dalam tim, ya, bekerja sama, supaya nanti hasilnya bagus, ya, baik, bagus, dan dapat berguna bagi bersama. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ada beberapa contoh, ya. Tadi Bapak jelaskan yaitu piket, kemudian bekerja sama dalam tim, kemudian juga berdiskusi. Kemudian kamu tulislah, ya, sikap-sikap bersatu di sekolah lainnya, contoh lainnya, ya. Ada beberapa, kalian tulis di bukunya, ya. Oke, pasti bisa, ya. Lanjutkan. Nah, kemudian di bukumu juga ada kata-kata yang perlu sekali kalian cari artinya. Nah, untuk mencari di mana? Nah, di online itu ada tempat, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, itu kalian cari di situ. Tulis misalnya di sini embun, suhu,
kemudian kabut, awan. Nah, kebetulan Bapak udah carikan ya. Kalau mau mencari yang lain juga ada beberapa kata yang perlu kalian cari ya. Oke. Nah, di sini misalnya embun, titik-titik air yang jatuh dari udara terutama pada malam hari ya. Kemudian suhu itu ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas, dingin. Nah, diukur dengan termometer ya. Tuh. Ya. Kabut itu awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah. Ya, kemudian awan itu kelompok butiran air, es atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Misalnya contohnya mega, ya, mega, mendung, ya, awan. Nah itu termasuk ya, mega itu termasuk dari awan, atmosfer, ya. Oke, itu ya. Nanti kalian cari di KBBI di websitenya. Kita lanjutkan. Nah, itu di sini juga ada cara membuat kalimat ya. Cara membuatnya, perhatikan strukturnya ya. Kemudian tulislah 3 contoh sikap bersatu, kemudian tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu di sekolah. Kalian boleh juga memberikan misalnya sikap bersatu di rumah karena selama ini kalian di rumah ya. Lanjutkan. Nah, di bukumu di pelajaran 5 itu ayo mencoba. Nah, di rumah ada barang-barang atau alat-alat yang dapat digunakan dalam membuat percobaan. Yaitu di sini yaitu membuat garam. Bahwa garam itu awalnya itu berupa air yang bercampur dengan unsur garam. Nah, garam itu berasal dari laut. Dari material atau apa? Iya, air garam itu berasal dari bagian mineral-mineral yang berkumpul dari daratan menuju ke lautan. Ya, lama-lama menjadi asin, ya. Nah, itu kalau sudah di dalam rumah itu namanya garam dapur, ya, sering digunakan untuk memasak. Nah, ini caranya, ya. Air gelas, dalam gelas kemudian dituangin apa? Garam, kemudian diaduk. Nah, kemudian ini benang ya. Nah, benang atau bisa tisu. Nah, ini diletakkan di bawahnya. Ya. Nah, karena kering nanti garamnya lama-lama muncul di sini karena proses pemanasan. Ya, pada suhu sekitar atau matahari. Ini proses dari pembuatan garam tersebut. Ya, nanti kalian coba ya. Sederhana dan alatnya ada di dalam rumah. Ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, oke. Untuk matematika itu menentukan waktu. Ya. Pada pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan juga ya. Nah, di sini cara menentukan lamanya kegiatan berlangsung dengan cara apa? Iya, di sini memakai namanya garis bilangan. Nah, di sini setiap garis ini ada 5 menit. Misalnya ada soal cerita di sini. Ibu menjemur pakaian pukul 7.50 karena hujan, pakaiannya diangkat pukul 9.15. Nah, antara pukul 7.50 sampai pukul 9.15 ini ada lama waktu yang ada ketika pakaian tersebut dijemur sebelum hujan ya. Nah, caranya gimana? Perhatikan di sini ya. Pakai menggunakan garis bilangan. Di sini ada pukul 7.50, kemudian 10 ya. Menit lagi menjadi jam 8. Kita memahami bahwa 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Nah, di sini perhatikan ya. Ini setiap garis ini menunjukkan apa? Iya, menit ya. Jadi 1
2, 3, 4, 5. Ini 5 menit. Ya. Kemudian caranya gimana kamu hitung? Seluruhannya mulai pukul 7 sampai pukul 15. Coba perhatikan. 10 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi 60 menit ditambah 25 menit. Jadi di sini ya. Ya. Ini. Perhatikan. Jadi pakaian dijemur selama 1 jam 25 menit ya. Seperti itu. Paham belum? Nah, iya, kita harus paham dan perhatikan dengan cara yang ditunjukkan pada gambar sepertinya. Di sini coba perhatikan ya. Amati. Nah, jaraknya ini 8 sampai jam 9. Ini utuh ya. Ada 60 menit di sini. Ya, 1 jam atau 60 menit. Oke? Paham? Oke, nanti boleh bertanya lagi kalau belum jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini diskusi yang seperti yang pertama, contoh-contoh persatuan di dalam sekolah. Ya. Nah, di bukumu di halaman 115 itu ada soal-soal. Nah, di sini yang ingin saya Bapak jelaskan, nah nanti kalian hasil dari percobaan kalian tulis dalam satu paragraf ya. Di paragraf itu satu alinea. Kesimpulannya ya, bahannya kamu tulis, kemudian prosesnya ditulis ya. Jadi nanti berapa waktu yang digunakan dalam proses pembuatan garam ya, percobaan yang ada di rumah. Nah, kemudian di halaman 115 itu juga ada menentukan waktu yang tepat. Misalnya di sini 3 jam setelah pukul 6.30 adalah pukul berapa? Berarti ini maju setelah ya. Misalnya 6, 3 jamnya berapa? 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal ditambahi 30-nya. Seperti itu. Nah, kalau di sini 2 jam sebelum pukul 7, berarti mundur 7, mulai pukul 7, 6, 5. Nah, mundurnya seperti itu ya. Oke, nanti yang lain-lain juga ada kesamaannya. Setelah pukul, kalau setelah itu maju, kalau sebelum mundur. Gitu ya, hitungnya ya. Boleh memakai garis bilangan yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Oke. Nah, perhatikan juga waktu-waktu yang perlu diperhatikan. Ya, garisnya 60 menit ya, sama dengan 1 jam seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada juga soal-soal yang perlu kalian selesaikan. Perhatikan sungguh-sungguh ya. Di sana tadi Bapak jelaskan tentang lamanya. Lama membaca, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ya, berlangsung waktu yang digunakan. Seperti itu nanti kalian kerjakan juga ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, pada gambar berikut ini sedang terjadi suatu kejadian atau insiden ya, kecelakaan. Nah, coba kamu jelaskan pendapatmu apa yang sedang terjadi. Terus kemudian apa yang harus kamu lakukan? Ya. Oke. Nah, kalian perhatikan gambar sungguh-sungguh, kemudian di sini ada beberapa benda. Nah, kenapa dia sampai terjatuh? Nanti kalian jelaskan di bukunya, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini pelajaran 6 ini terakhir, yaitu untuk tema ini mengamati ya di halaman 116. Ada proses perubahan wujud ya. Di sini ada coklat cetak, kemudian kristal garam ya. Terjadi daur air, kemudian proses membuat gula, terjadinya kabut ya. Nah,
kalian lihat istilahnya ya, misalnya kristal garam, kemudian proses pembuatan gula ya. Nah, ini hampir mirip-mirip semua ini ya, ada dua perubahan di sini ya. Kalau ini air garam menjadi kristal, jadi benda padat ya, sekali benda padat, jadi benda cair menjadi padat. Gula juga demikian ya, air, daur air yaitu perubahan benda titik-titik menjadi benda cair, seperti itu, mudah. Nah, istilah-istilahnya Bapak tambah satu, yaitu membeku ya, membeku atau kondensasi ya, perubahan wujud benda cair menjadi padat itu terjadi pada pembuatan gula ya. Nah, ini kalian perubahan suhu itu pengaruh suhu semuanya, dari panas ke dingin, dingin ke panas, seperti itu ya. Dan juga proses penguapan, seperti itu. Oke. Nah, semoga kalian bisa memahami ya. Perhatikan juga buku-buku yang kalian gunakan. Kalau informasi kurang jelas boleh bertanya pada Bapak, gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga ayo berhitung ya, menghitung namanya. Kalian tulislah ya di sini, misalnya belajar bangun pagi, kegiatannya bangun pagi pukul 6 ya sampai pukul misalnya ya 6.30. Kegiatannya apa? Lama kegiatannya apa? Ya. Nah, lama kegiatannya berapa jam, berapa waktu? Jadi ya, kamu tulis. Jadi setiap anak berbeda-beda. Seperti itu anak-anak ya. Semoga kalian mengerti dan memahaminya. Ya. Nah, sini juga ada ayo membaca. Kalau membaca itu yang harus perhatikan yaitu setiap apa? Iya, cerita bacaannya satu-satu, nggak boleh loncat-loncat mulai dari awal hingga akhir ya. Contoh jika bersatu di lingkungan tempat tinggal, kalau tadi di sekolah, kemudian di tempat tinggal, di lingkungan keluarga ya, kemudian di lingkungan rumah ya. Oke, bagaimana cara menerapkan jika bersatu di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Tapi ya, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ada soal-soal cerita, soal-soal proses dalam berlatih. Kemudian tadi ada juga yaitu tuliskan kembali proses perubahan wujud berdasarkan gambar. Misalnya ini garam ya. Kalian sudah mencoba di rumah ya. Ini terjadi prosesnya ya. Mungkin yang di freezer atau tempat pendingin itu kalian sudah selalu menemukan ya. Nah, sini kalian tulis juga, tadi sudah Bapak jelaskan prosesnya, bahwa kalian juga sudah berlatih, misalnya mencoba ya. Di sini ada air garam, kemudian ditampung di bak-bak penampungan ya, kemudian karena proses pemanasan airnya menguap, jadi tinggal kristal-kristal garam, seperti itu ya nak ya. Semoga kalian bisa memahami, mengerti, seperti itu ya. Nah, oke, di sini aja juga ada melengkapi tabel ya. Tabelnya mulai tadi kalian sudah menentukan waktunya, tinggal menentukan lamanya. Nah, ini perhatikan depan ini dan belakangnya ini ya. Ini jam, ini menit ya. Kamu perhatikan 12 menit berarti tambah berapa ya. Nah, perhatikan juga jam, kalau sudah berubah menjadi 1 jam atau 60 menit, lebih dari 60 harus jadikan depannya ya. Depannya ini harus menjadi jam ya. Ini menit, kalau sudah dari 60 misalnya tambah 12 berarti berapa ya, 67 ya. Nah, ini harus dirubah menjadi jam, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalian perhatikan sungguh-sungguh, kemudian nanti coba bersama orang tua kalian untuk berlatih, seperti itu ya.
Kemudian tulislah 3 contoh sikap menunjukkan sikap bersatu di lingkungan rumah. Nah, di awal tadi sudah kan, saling membantu, mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama, ya, saling menjaga ketenangan ketika belajar, kakak belajar, kemudian adik belajar. Nah, tidak boleh saling mengganggu seperti itu, ya. Nah, kemudian ditulislah sikap bersatu di dalam masyarakat. Contoh-contohnya saling berbagi, bergotong royong, ya, membersihkan tempat tinggal, kemudian saling menjaga ketenangan lingkungan, seperti itu, ya. Nah, akhirnya waktunya sudah selesai. Tinggal besok kita apa? Iya, penilaian harian ya nak ya. Semoga kalian bisa memahami. Kalau kurang memahami apa yang harus dilakukan, yaitu bertanya. Kalau nggak bertanya, yaitu berlatih kembali. Jadinya giat belajar dan berlatih, seperti itu anak-anak ya. Semoga hari ini kalian bisa belajar mengerjakan tugas dengan baik, ya. Sampai jumpa, sampai bertemu pada tema berikutnya. Dadah.